Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, diperhatikan ya anak-anak. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan dua cara tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Baik, mari kita simak bersama cara yang pertama. Sebelumnya, Pak Guru akan menjelaskan tentang apa itu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Jadi pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Itu namanya pecahan desimal. Nah, bagaimana contohnya pecahan desimal? Baik, di sini saya sediakan contoh pecahan desimal. Di sini ini adalah misalkan 0,6, 1,24. Ingat ya anak-anak, membacanya 1,24 bukan 1,24. Lalu 0,516 bukan 0,516, bukan seperti itu. Terus yang terakhir adalah 12,47. Nah, itu contohnya. Baiklah, kita akan mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misalkan di sini ada soal 7/10. Di sini berarti pembilangnya adalah 7 dan penyebutnya adalah 10. Bagaimana cara mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal? Oke. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 10. 10 di situ nolnya 1. Maka kita buat dulu garis. Di belakang koma nanti hanya satu angka. Setelah ini bagaimana? Untuk yang di belakang ini kita hanya perlu memindahkan pembilangnya. Kemudian di depan koma itu bagaimana garis yang satunya? Karena di depan 7 sudah tidak ada, maka kita hanya menambahi dengan bilangan 0. Sehingga hasilnya menjadi 0,7. Jadi 7/10 sama dengan 0,7. Baiklah, contoh yang lain. 12/100. Perhatikan di sini 100 nolnya adalah 2, maka nanti di belakang koma ada 2 angka. Kita tuliskan dulu garisnya ya, kemudian di depan. Nah, berarti di belakang koma ada 2 garis dan di depannya ada 1. Seperti yang pertama tadi, pembilangnya kita pindahkan dulu. Yang belakang, tempatnya di belakang, berarti garis ini adalah 2. Kemudian di depannya berarti 1. Lalu di depan koma bagaimana? Karena 12 di situ di depannya sudah tidak ada bilangan lagi, maka kita isi 0. Sehingga 12/100 sama dengan 0,12. Oke, contoh lain. Misalkan ada bilangan 25/1000. Nah, di sini penyebutnya adalah 1000. 1000 itu nolnya 3. Maka nanti di belakang koma ada 3 angka. Kita tulis dulu garisnya. Oke, sudah dibuat garis seperti ini. Perhatikan. Di sini pembilangnya 2 angka. Berarti 2 angka ini kita pindahkan di garis yang terakhir dulu. Dari 5 kita pindahkan, kemudian 2 di depannya.
Nah, selanjutnya bagaimana? Karena di depan 25 itu sudah tidak ada bilangan lagi, maka di depannya itu kita beri 0, 0. Sehingga bentuk desimal dari 25/1000 sama dengan 0,025. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Di sini saya berikan contoh 2/5. Nah, bagaimana jika penyebutnya itu bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000? Oke, mari kita simak. Di sini penyebutnya adalah 5. Maka kita akan mengubahnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Lalu bagaimana caranya? Kita coba ke yang terendah dulu, yaitu 10. Apakah 5 itu bisa menjadi 10? Jawabannya bisa. 5 bisa menjadi 10 bila dikalikan 2. Oh, berarti 5 bisa menjadi 10. Lalu bagaimana? Kalau 5 kita kalikan 2 menjadi 10, maka pembilang juga harus kita kalikan 2. Sehingga 2 kali 2 sama dengan 4, sedangkan 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, dari 2/5 kemudian kita peroleh bilangan baru, yaitu 4/10. Sekarang pembilangnya 4, penyebutnya sudah 10. Dengan penyebut 10 berarti sama ke soal yang pertama tadi. 10 nolnya 1, berarti kita buat garis. Yang di belakangnya adalah 1 garis dan yang di depannya 1 garis. Kemudian pembilangnya kita pindahkan dan di depannya kita beri 0. Jadi bentuk desimal dari 2/5 adalah 0,4. Oke, kita teruskan ke contoh selanjutnya. Misalkan ada soal 3/4. Nah, bagaimana cara mengubah menjadi pecahan desimal? Penyebutnya adalah 4. 4 ini kita jadikan ke 10 atau 100 atau 1000. Mulai dari yang terendah, 4 dikalikan berapa hasilnya 10? Tidak bisa ya? Oke, kalau tidak bisa berarti 4 dikalikan berapa hasilnya 100. Sebetulnya bisa saja dibalik, 10 bisa dibagi 4 apa tidak? Tidak bisa. Kita lanjut ke 100. 100 dibagi 4 bisa atau tidak? Oh, bisa. Ketemunya berapa? Hasilnya berapa? 25. Oh, berarti 4 kali 25 adalah 100. Oke, kita gunakan penyebut 100. Sehingga di sini pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25. Oke, kita kalikan 25. 3 kali 25 adalah 75 dan 4 kali 25 adalah 100. Sekarang kita mendapat bilangan baru yang senilai dari 3/4 menjadi 75/100. Di sini belum selesai karena ini masih pecahan biasa. Oke, kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya seperti tadi. Karena di sini sudah berpenyebut 100, maka kita tinggal buat garis yang di belakang koma 2 angka. Oke, kita buat garisnya. Nah, setelah itu kita pindahkan pembilangnya. Pembilangnya di situ 75. Kita taruh di belakang sendiri berarti 5, kemudian 7. Nah, di depan sendiri bagaimana? Karena sudah habis, maka kita tinggal mengisi dengan angka 0. Jadi bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kemudian kita akan bahas cara yang kedua.
Baik, disimak anak-anak ya. Cara kedua ini kita bisa langsung menggunakan pembagian, yaitu dengan menggunakan porogapit. Oke, kita tulis dulu porogapitnya. Nah, yang pembilang kita masukkan ke dalam, berarti itu 2 kita masukkan ke dalam, sedangkan 4 kita masukkan ke sampingnya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk porogapit 2 dibagi 4. Perhatikan anak-anak, 2 dibagi 4. Bisakah 2 dibagi 4? Tentu tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita tambahkan 0 di belakang 2, sehingga nilai bilangan itu menjadi 20. Nah, bagaimana kita menambahkan angka 0? Nah, syaratnya kita harus memberikan 0, di atasnya atau di hasilnya. Jadi, jika di sini kita tambah 0, maka di atas juga kita tambah 0 dan koma. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kita tuliskan di atas. Kemudian 5 kali 4 berapa? 20. 20 kita tuliskan di bawahnya sini. Kita kurangkan 20 dikurangi 20, hasilnya 0, berarti selesai. Jadi kita peroleh hasil desimal dari 2/4 adalah 0,5. Oke, contoh yang terakhir agar anak-anak sekalian lebih paham. Di sini terdapat bilangan 3/4. Nah, bentuk desimal dari 3/4 berapa? Baik, kita tuliskan porogapitnya. Berarti di bagian dalam adalah pembilangnya 3 dan di sampingnya atau di luar adalah 4. Seperti ini. Oke, bisakah 3 dibagi 4? Tentu tidak bisa. Berarti kita tambahi 0. Tadi syaratnya apabila di situ kita tambahi 0, maka di atas juga harus kita tambahi 0. Kemudian koma. Sekarang sudah ada bilangan 30. Nah, bisakah 30 dibagi 4? Bisa. Berapa? Atau perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30 itu berapa? Nah, hasilnya adalah 4 kali 7. Karena apa? Karena 4 kali 7 adalah 28. Kalau dikalikan 8 bagaimana? 4 kali 8 32. Berarti kurang karena di situ bilangannya hanya 30. Jadi kita ambil yang 4 kali 7. Baik, di atas kita tulis 7. Kemudian 7 kali 4 tadi berapa? 28. 28 kita taruh di bawahnya 30, kemudian kita kurangkan. 0 dikurangi 8 tidak bisa. Maka kita pinjamkan. 3 kita coret karena kita pinjam, kita ganti menjadi 2. Kemudian satunya kita sisipkan di atas 0. Sehingga sekarang menjadi 10 dikurangi 8. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini kan belum 0, berarti belum selesai. 2 ini kita bagi 4. Bisakah 2 dibagi 4? Tentu tidak. Kalau tidak bisa bagaimana? Berarti kita tambahi 0 lagi. Sehingga menjadi bilangan 20. 20 kita bagi 4 menjadi 5. Nah, oke, 5 kita tulis di atasnya. Kemudian 5 kali 4 adalah 20. Kita tulis lagi di bawahnya, di situ kita kurangkan. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Berarti sudah selesai perhitungan porogapitnya. Jadi 3/4 dijadikan menjadi bilangan desimal menjadi 0,75. Paham anak-anak ya? Oke, paham, pasti paham karena kalian adalah anak-anak
Hebat. Jika kurang paham, silahkan diulangi lagi video ini. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Baik anak-anak, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.